dan sebagainya. Konteks ini telah dapat dimaknai sebagai satu politisasi persidangan ini, yang sebetulnya ini kita sayangkan kenapa kemudian terdakwa kepada penasihat hukum tidak betul-betul menempatkannya adalah persoalan hukum, sehingga ini satu hal yang mestinya menjadi perhatian hakim, perhatian dari majelis hakim, agar semuanya berjalan pada koridor hukum. Yang ketiga adalah saya memberikan apresiasi bahwa pengadilan telah berjalan dengan baik, dimulai tepat waktu, berjalan dengan tertib dan kondusif. Tetapi pertanyaannya adalah kesannya majelis hakim tidak memberikan satu perimbangan antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum, sehingga kemudian waktu begitu banyak dimanfaatkan oleh terdakwa, oleh penasihat hukum. Memang itu boleh-boleh saja, tetapi kemudian seolah-olah tidak ada satu kendali dan semuanya dibiarkan begitu saja tanpa membatasi ini soal hukum, ini soal pribadi atau soal politik. Sebetulnya ini harus dibatasi pada soal hukum. Kemudian yang keempat yang menjadi perhatian utama saya adalah jaksa penuntut umum seolah-olah tidak ada satu kesungguhan membuat satu dakwaan, sehingga dakwaan itu hanya tipis, dakwaannya kurang dalam, dakwaannya kurang tajam, sehingga betul bahwa kesan yang muncul adalah bahwa jaksa ini hanya menjadi tukang pos dari polisi, kemudian menyampaikan kepada pengadilan saja tanpa memperdalam, tanpa meyakinkan pada hakim untuk unsur-unsurnya terpenuhi. Pada sesungguhnya dakwaan ini menjadi satu pintu masuk untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa ini memenuhi kualifikasi untuk didakwa pada pasal tersebut. Tetapi apa yang kita dengar pada kesempatan hari ini, jaksa penuntut umum seolah-olah dakwaannya itu hanya di permukaan saja, tanpa berusaha secara sungguh-sungguh bahwa memang pantas Ahok itu didakwa dengan pasal tersebut. Baik, Pak Nikolai, apakah memang setuju harusnya ada batasan-batasan tertentu untuk mengumpulkan nota keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Ahok sendiri? Ya, saya melihat betul apa yang dikatakan pembicara terdahulu, bahwa memang kelihatannya kasus hukum ini atau permasalahan hukum ini sudah di-frame menjadi permasalahan politik. Okay. Dan itu memang kita lihat aja dari nama tim penasihat hukumnya, tim penasihat hukum Bhinneka Tunggal Ika, BTP atau nama. Tapi itu whatever lah, itu nggak masalah, apalah itu sebuah nama itu. Yang menjadi permasalahan adalah beberapa statement dari tim penasihat hukum yang menyatakan bahwa peradilan ini adalah peradilan yang dipaksakan, atau trial by the massa, itu kan pengadilan oleh massa. Kalau saya melihat bahwa apa yang dikatakan penasihat hukum bahwa pengadilan ini adalah pengadilan yang dipaksakan, ini sudah merupakan satu contempt of court. Karena tidak mungkin pengadilan itu dilakukan tanpa didasari oleh fakta-fakta yang diajukan atau bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik maupun penuntut umum dinaikkan kepada pengadilan atau pemeriksaan di pengadilan. Jadi ini sudah contempt of court kalau saya melihat ya. Karena apa? Yang dipaksakan itu apanya? Itu pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa ini penggiringan opini atau panggung politik. Jadi peradilan ini dimanfaatkan sebagai panggung politik daripada tim penasihat hukum dan terdakwa Ahok untuk mengemukakan bahwa dia sudah berbuat begini, berbuat begitu, dan dia mencintai umat Islam, dan dia tidak ada maksud untuk membenci umat Islam. Betul itu semua. Bahwa dia mencintai, dia tidak ada membenci. Tetapi perbuatannya, ucapannya, itu yang menjadikan permasalahan hukum. Baik, Pak Nikolai, mohon ditahan dulu. Dan pemirsa, Breaking News mengawal sidang Ahok masih akan kembali setelah jangan saya dengan Pak Nikolai tadi. Pak Nikolai tadi sempat disebutkan bahwa sidang ini disebutkan oleh kuasa hukum Ahok merupakan sidang bisa dikemukakan pengadilan massa gitu, karena adanya desakan massa. Anda melihatnya apakah ini memang desakan massa atau memang nyatanya ini ada hakim, ada jaksa penuntut umum, dan hari ini ada sidang perdana? Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi itu seperti saya katakan tadi di awal bahwa pengadilan ini kan dilangsungkan berdasarkan fakta dan bukti. Tidak mungkin pengadilan atau jaksa lebih dulu sebagai benteng awal ya daripada peradilan ini. Tidak mungkin jaksa bisa menerima dan menaikkan kasus ini kalau tidak memenuhi unsur dan tidak mencukupi bukti yang diajukan kepolisian. Nah, karena jaksa sudah menilai bahwa apa yang dilakukan kepolisian terhadap kasus ini sudah memenuhi unsur dan memenuhi bukti, maka jaksa menaikkan ini. Jadi
penuntutan di peradilan, pemeriksaan di pengadilan. Jadi terlepas dari mau dikatakan oleh pihak manapun bahwa ini adalah sidang karena dipaksa oleh massa dan sebagainya. Peradilan itu peradilan yang bebas dan independen. Dia tidak mungkin bisa diintervensi oleh apapun. Itu satu. Baik. Tapi namun Pak, tadi sempat juga disinggung oleh kuasa hukum Ahok mengenai gelar perkara yang sudah dilaksanakan sebelumnya, begitu. Di situ tidak dikemukakan alat bukti yang cukup, begitu. Tidak ada pemufakatan di situ. Tanggapan Anda? Kalau masalah gelar perkara ya, gelar perkara ini kan jadi gini, kalau dalam gelar perkara itu tidak ditemukan cukup bukti, kan tidak mungkin ini dilanjutkan, ya kan? Apabila ada keberatan dari pihak penasihat hukum atau terdakwa atau calon waktu itu tersangka ya, Ahok masih tersangka, itu ada mekanisme hukumnya, yaitu pra peradilan. Baik. Harusnya dicapai dengan mekanisme hukum yang lain, yaitu pra peradilan yang untuk membentengi diri dari dakwaan ini seharusnya. Berarti harusnya kuasa hukum tidak lagi membicarakan mengenai gelar perkara. Tidak lagi. Itu kan ada mekanisme pra peradilan, kan diberikan kesempatan oleh penyidik waktu itu, penyelidik waktu itu, sebelum statusnya dinaikkan menjadi tersangka dan statusnya ke penyidikan, kan sudah diumumkan apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak berkenan, ada mekanisme hukum, yaitu pra peradilan. Kenapa itu tidak diambil oleh pihak penasihat hukum maupun dari pihak terdakwa? Baik. Silakan dilanjutkan, Pak Nikolai. Ya, dan itu pertama. Dan yang kedua, saya melihat bahwa frame politik ini sengaja dimasukkan untuk mengabulkan fakta hukum yang terjadi. Kenapa saya bilang dimasukkan dalam satu frame politik? Yang di situ dalam pendahuluan daripada eksepsi dari penasihat hukum itu banyak berisi mengenai hal-hal yang dulu tahun 2007 sudah dilakukan Ahok ketika di Babel. Tidak ada relevansinya dengan kasus ini, tidak ada relevansinya dengan Pilkada 2017 di DKI. Ya kan? Kalau kita bercerita tentang dulu, kita melihat ke belakang terus. Sekarang kan masalahnya ada di tengah kita dan ke depan kita. Jadi seharusnya penasihat hukum itu tidak lagi membawa ini dalam suatu trik opini atau opinion trick untuk menggiring opini masyarakat seolah-olah Ahok itu tidak bersalah. Ya itu memang tugas penasihat hukum untuk membebaskan atau paling tidak memberikan hukuman yang minimum kepada terdakwa, ya kan? Nah itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, penasihat hukum juga tadi mempermasalahkan pasal 156 dan 156A dari KUHP dengan berdalih menggunakan PNPS, Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Nah, Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 itu kan sudah jelas dalam ayat 4, di mana ayat 4 ini kan memasukkan pasal 156A ke dalam KUHP untuk mencegah terjadinya konflik antar dan inter umat beragama di Indonesia. Ya, kalau dari kita lihat apa yang dikatakan penasihat hukum tadi dengan mengedepankan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1995, seolah-olah penasihat hukum hanya menginginkan bahwa perbuatan Ahok ini tidak dimasukkan dalam tindak pidana yang dapat berakibat di pidana dalam penjara, tetapi cukup dengan peringatan keras. Karena pasal dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1995 itu ada beberapa ketentuan yang juga membolehkan untuk itu, tetapi itu bukan berarti serta-merta itu dapat diberlakukan. Kita bandingkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 51 mengenai kepemilikan senjata api. Ya itu ada mekanisme-mekanisme tertentu di situ. Terus yang kemudian dia menggunakan suatu dalil bahwa leg spesialis generalis derogat leg generalis, ya kan? Nah sebenarnya pasal 63 dia tadi ucapkan di pasal 63 ya KUHP itu ya. Di pasal 63 itu kan menyatakan jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Nah, ini kan jelas pasal 63 KUHP. Yang kenakan adalah yang ancaman hukuman pidananya lebih berat. Sedangkan tadi permintaan penasihat hukum kan ancaman pidananya yang ringan dalam arti peringatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65.
Baik. Ini kan sangat kontradiktif apa yang dinyatakan oleh penasihat hukum tadi dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang. Baik, gitu. Pak Nikolai tadi juga menyebutkan tidak ada relevansi antara ketika Pak Ahok menjabat dulu, namun ada tidak relevansi tadi sempat dibacakan di nota keberatan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada saat Ahok menjabat sebagai gubernur seperti mengutamakan umat muslim gitu. Ada tidak relevansinya dengan sidang ini, Pak Suparji? Ya, saya kira itu kan bagian dari upaya Ahok maupun dari tim penasihat hukum untuk meyakinkan hakim bahwa Ahok itu sama sekali tidak bermaksud menodai agama, tidak bermaksud menista agama, maka kemudian dia mempublikasikan kepada hakim dan kepada khalayak ramai bahwa memang Ahok telah berbuat baik terhadap Islam. Itu boleh saja menggunakan ungkapan itu, tetapi sesungguhnya yang perlu dibuktikan oleh Ahok maupun oleh penasihat hukum ketika dia pidato di Kepulauan Seribu itu sebetulnya bermaksud menghina, menodai atau tidak, atau kemudian sebetulnya dia tahu nggak kalau itu berpotensi menghina atau tidak, karena kata-kata dengan sengaja, ya kan, dengan sengaja di depan umum dan seterusnya itu bisa saja dia bermaksud, bisa juga dia tahu saja, dan kalau dia tahu bahwa itu berpotensi menghina, mesti dia tidak dilakukan. Jadi menurut saya bahwa ungkapan-ungkapan yang terlalu jauh ke belakang itu sesungguhnya hanya bumbu-bumbu yang tidak memiliki relevansi sama sekali dalam konteks dia membela diri bahwa dia tidak layak untuk didakwa dengan pasal tersebut. Jadi memang catatan utama saya terhadap penasihat hukum sungguhnya bertindak kurang proporsional, kurang substansial, karena banyak hal-hal yang dinyatakan itu cenderung itu di luar konteks persidangan ini. Misalnya menganggap ini bahwa ini pengadilan massa, pengadilan yang dipaksakan dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya adalah satu pernyataan yang tidak produktif terhadap konteks persidangan ini, dan saya berharap di masa yang akan datang persidangan ini majelis hakim bisa kemudian membatasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan, sehingga kemudian forum ini tidak dimanfaatkan sedemikian rupa oleh yang bersangkutan sebagai arena untuk membangun simpati publik. Dan sekali lagi, kalau itu perspektifnya, berarti kemudian dia tidak melihat pengadilan ini sebagai satu institusi yang independen gitu. Baik, saya nanti ingin tanyakan apakah nota keberatan ini juga bisa mempengaruhi psikologis dari hakim maupun publik yang sudah disiarkan pada hari ini. Namun usai jeda, pemirsa, breaking news, perjalanan hidup yang memang disampaikan dia sangat mengutamakan sekali muslim, begitu, orang tua angkatnya juga muslim dan sangat mencintai dan toleransi beragama terhadap Islam, begitu. Sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Ahok tadi di nota keberatan? Apa tujuannya? Apakah bisa mempengaruhi psikologis dari massa yang sudah melihat jalannya sidang perdana hari ini, atau mungkin bisa meringankan dari kasus perdana ini? Ya, Ahok kan sampaikan tadi tidak habis pikir kenapa dia bisa dianggap menodai agama, padahal keluarganya banyak yang muslim, dibiayai kuliah pertama dari keluarga muslim dan sebagainya. Dia bilang tidak habis pikir kenapa saya dianggap seperti itu, karena sebetulnya dia sudah banyak bergaul, berbuat baik terhadap Islam dan sebagainya. Cuman Ahok melupakan bahwa dia telah pidato di Kepulauan Seribu, di mana pidatonya itu memuat satu potensi yang menghina ayat suci Al-Quran dan menghina ulama, menghina tokoh Islam. Dan dia sebutkan sendiri juga, dia tidak, katanya di awal dia tidak bermaksud menghina Al-Quran, tetapi yang dimaksudkan adalah menghina para politisi-politisi busuk yang sering menggunakan ayat tersebut. Jadi menurut saya bahwa sesungguhnya apa yang diungkapkan saudara Ahok dan tim penasihat hukum pada satu sisi mencoba melepaskan diri dari dakwaan tersebut, tapi pada sisi lain dia menjerumuskan pada jebakan-jebakan tersebut. Maksud saya adalah ketika dia mengungkapkan sama sekali dia tidak bermaksud menghina ayat suci Al-Quran, tapi dia justru secara terang-terangan, secara eksplisit menyatakan pernyataan itu dimaksudkan kepada politisi. Dengan demikian sama saja dimaksudkan, bermaksud juga menghina para politisi, bahwa ada makna menghinanya di situ. Jadi dengan pernyataan tersebut bahwa sesungguhnya dia bermaksud menghina, meskipun objek yang dihina adalah yang berbeda, yaitu sini kitab suci, yang di sini adalah satu kelompok golongan. Dengan demikian saya mengatakan mungkin saja apa yang disampaikan itu bermaksud membela diri, tetapi juga menjerumuskan diri pada jebakan-jebakan tersebut. Apa sebetulnya yang dimaui Ahok? Dia mencoba meyakinkan kepada hakim
meyakinkan pada majelis di situ dan termasuk pada masyarakat umum, sama sekali dia tidak bermaksud menghina. Tapi sekali lagi bahwa itu kembali pada penilaian hakim untuk menilainya. Seseorang bisa dihukum bisa karena sengaja, bisa juga karena kealpaan, bisa saja dia alpa pada waktu itu, bahwa dia lupa bahwa itu berpotensi menghina pada umat Islam, pada ayat suci Al-Quran dan pada ulamanya. Jadi dengan demikian upaya yang dilakukan itu sah-sah saja, tetapi kemudian otoritas menilai apakah itu benar atau salah pembelaannya itu kembali kepada pengadilan, dan kuncinya adalah apa unsur-unsur di pasal 156A dan 156 KUHP itu terpenuhi atau tidak. Sesungguhnya pengadilan sederhana saja membuktikan unsur-unsur 156A itu terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi ya dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, Pak Nikolai, jika tadi Pak Supardi juga mengatakan tidak bisa dipungkiri begitu apabila tadi nota keberatan yang disampaikan oleh Ahok mengatakan bahwa dia tidak menunjukkan kalimat-kalimat sensitif itu kepada umat muslim, tapi kepada elit-elit politik begitu. Menurut Anda? Jadi gini, kalau saya melihat, ini kan namanya orang membela diri. Membela diri ya itu sah-sah saja. Tetapi harus kita lihat juga rentetan peristiwa ketika dia menuliskan dalam sebuah buku yang berjudul Di Balik Ayat Suci, berlindung di balik ayat suci, pada halaman 40. Dari buku yang dia tulis, dia terbitkan pada tahun 2008 tersebut, kita bisa melihat apa maksud dia menulis buku itu, berlindung di balik ayat suci, ya kan? Jadi ini seolah-olah si Ahok ini memang sudah mempunyai suatu pemikiran untuk bahwa udahlah umat muslim, saya mau jadi apa, mau jadi gubernur atau jadi presiden, itu hak saya, hak konstitusi. Jangan dihambat dengan Al-Maidah 51, ya kan? Tetapi di dalam tindakannya, dia mengucapkan itu ketika di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, yang menyatakan dibohongi pakai Al-Maidah 51. Ini sudah mencoreng perasaan daripada hati umat Islam. Pertama, dia sebagai seorang Kristen, seorang Nasrani, tidak perlulah memakai ayat-ayat suci Al-Quran itu untuk pencitraan diri dia. Yang kedua, dia sudah menafsirkan tentang Al-Maidah 51. Bukan pada porsinya dia menafsirkan itu. Ini adalah satu hal yang sangat berbeda dengan apa yang dia ucapkan ketika dia menyatakan pembelaannya atau keberatannya di depan sidang tadi. Nah, perlu kita ketahui bahwa pasal 156 dan 156A ini adalah merupakan satu rangkaian pasal dari pasal 154 sampai 157 yang merupakan satu pasal yang merupakan adsai artikelen atau penyebar kebencian. Nah, kalau pasal penyebar kebencian ini rumusan materialnya jelas, harus dibuktikan dahulu bahwa penyebaran kebencian itu benar telah membangkitkan perasaan demikian di kalangan masyarakat. Terbukti telah membangkitkan perasaan kebencian di kalangan masyarakat kan? Apalagi di media-media sosial itu saling menyerang antara muslim non muslim saling menyerang kan? Ini sudah menimbulkan satu perasaan kebencian di situ. Yang kedua, rumusan formilnya tidak perlu diselidiki apakah perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan itu mempunyai dasar yang benar atau tidak. Pun tidak perlu diselidiki apakah pernyataan permusuhan itu betul berpengaruh pada khalayak ramai sehingga perbuatan itu betul lalu memusuhi, membenci dan merendahkan pada pemerintah. Nah, dengan dia mengucapkan saja, ini sudah memenuhi unsur mengucapkan saja loh yang mengakibatkan adanya kebencian dan permusuhan itu. Nah, pasal 156 156A ini kan diadopsi oleh pemerintah Indonesia dari hukum Belanda pada saat itu, kolonial Belanda. Nah, kolonial Belanda mengadopsi dari pasal 124A British Indian Kode Penal tahun 1915. Itu untuk supaya tidak terjadi benturan antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain. Ini sudah diatur jauh sebelumnya. Nah, ini kenapa dipergunakan oleh Ahok? Dia tidak usahlah dia menggunakan hal-hal yang sensitivitasnya sangat tinggi di Indonesia khususnya untuk suatu pencitraan dia dalam rangka untuk meraih simpati menjadi gubernur. Di dalam dakwaan jaksa itu sendiri sudah dijelaskan bahwa ketika dia melakukan itu, kunjungannya itu adalah sebagai gubernur aktif, ya kan? Kemudian jaksa juga menyatakan kunjungan tersebut tidak ada hubungan kerja dengan calon gubernur. Nah, kalau tidak ada hubungan kerja dengan calon gubernur, untuk apa dia ucapkan hal itu?
ya kan? Nah, ini hal-hal ini yang harus kita lihat secara mendalam, bahwa politisasi daripada penegakan hukum atau daripada hukum ini sedang terjadi dalam arti dalam sidang peradilan ini, di mana dalam eksepsi dari penasihat hukum itu 80% kalau saya melihat itu berisi tentang kegiatan politik Ahok. Sedangkan untuk keberatan terhadap dakwaan jaksa tentang pasal 156 Junto 156A hanya 20%. Nah, disitulah kita melihat bahwa pencitraan politik, kemudian panggung politik telah digunakan oleh terdakwa Ahok di depan sidang ini. Makanya dari awal saya sebenarnya tidak setuju dengan sidang ini live. Kan pasal 153 betul dikatakan ketika hakim membuka sidang, dinyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Tetapi dibuka dan terbuka untuk umum itu bukan berarti itu dapat sebebas-bebasnya terbuka. Ada batasan-batasan tertentu, dan seharusnya jaksa itu mengajukan keberatan juga kepada hakim ketika masalah sensitif ini harus dibuka atau terbuka untuk umum, disiarkan secara live. Karena ini akan menimbulkan gejolak. Pihak yang tidak menerima dan pihak yang menerima ini akan saling mengejek. Kemudian pihak yang merasa dirugikan dan tidak merasa dirugikan akan saling berbenturan. Ini bisa terjadi satu konflik sosial secara horizontal maupun secara vertikal. Baik, oke. Pak Suparji, nanti saya akan tanyakan mengenai aspirasi publik yang begitu luas, membangkitkan gejolak aspirasi masyarakat begitu luas, keterkaitannya mengenai pasal 156 KUHP ini. Namun saat lagi, pemirsa, breaking news. Pertama adalah bahwa desakan massa, aksi-aksi 411, 212 yang pada dasarnya menuntut ya kepada aparat penegak hukum keadilan dan kebenaran, yang kemudian dimaknai oleh Ahok, dimaknai oleh penasihat hukum sebagai pengadilan yang dipaksakan, pengadilan massa. Menurut saya ini pernyataan penasihat hukum patut disayangkan, patut kemudian perlu diluruskan, karena sesungguhnya desakan massa yang kemudian berjalan dengan tertib, berjalan kondusif, itu adalah hak konstitusional suatu warga negara yang menuntut ditegakkannya hukum yang berkeadilan. Sekali lagi, bahwa desakan, aspirasi, unjuk rasa, tuntutan publik itu hanya semata-mata menuntut supaya hukum ditegakkan secara berkeadilan. Jangan kemudian dimaknai supaya dipaksakan. Berbeda ceritanya pada waktu itu tidak akan ada paksaan, tidak akan desakan massa seandainya polisi cepat memproses, kemudian jaksa segera menahan dan sebagainya. Persoalannya kan itu tidak terjadi sehingga kemudian muncul desakan-desakan itu. Kemudian yang kedua adalah soal terbuka dan tidak terbuka. Pada dasarnya memang yang harus dipersoalkan atau yang harus menjadi perhatian jaksa, yang harus menjadi perhatian hakim adalah bagaimana pengadilan ini berjalan independen, objektif dan profesional, sehingga kemudian tidak saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Maksud saya adalah bahwa saksi ketika memberikan kesaksiannya harus betul-betul yang dilihat sendiri, yang dirasakan sendiri, yang didengar sendiri, tidak berdasarkan informasi orang lain atau tidak berdasarkan informasi saksi yang lain. Kalau seandainya berdasarkan informasi saksi yang lain, berarti kesaksiannya menjadi tidak orisinil, dan itu mungkin terjadi karena adanya siaran secara langsung. Jadi kalau sementara itu bisa diatasi, saya kira tidak jadi persoalan kemudian itu tidak disiarkan secara langsung. Demikian pula yang ketiga adalah disiarkan langsung dan tidak disiarkan langsung itu adalah yang terpenting juga bagaimana semua pihak, jaksa, terdakwa, penasihat hukum bisa menempatkan persoalannya adalah persoalan hukum, dan kemudian jangan dimanfaatkan sebagai panggung politik. Tetapi kalau dijadikan panggung politik, memang kemudian perlu ditinjau ulang kalau seandainya disiarkan langsung. Itu. Baik, Pak Nikolai, untuk closing statement terakhir singkat saja, apa yang diharapkan untuk melihat sidang perdana ini untuk kelanjutannya seperti apa? Ya, saya mengharapkan jangan sampai terjadi seperti sidang Jessica yang terdahulu, di mana masih dalam proses persidangan hakim sudah menunjukkan keberpihakannya yang menyatakan bahwa ini tidak bersalah. Ya. Ingat ada pasal 158 KUHP yang menyatakan hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Itu harus dipegang teguh oleh hakim. Jadi tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan statement atau pernyataan tentang bersalah atau tidaknya
seorang terdakwa. Nanti pada putusan akhir yang akan diberikan oleh hakim, baru hakim mengeluarkan pernyataannya, sikapnya. Saya kira itu supaya masyarakat jangan dipancing lagi untuk berbuat hal-hal yang di luar keinginan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Nikolai Aprilindo dan Pak Supadji Ahmad selaku pakar hukum pidana dan juga pengamat politik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menjadi catatan-catatan untuk para perangkat pengadilan hari ini. Dan pemirsa Breaking News